Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim dan segenap sivitas akademika Universitas Baitur Rahmah dan pengurus Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah menyampaikan kepada kita semua selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kesempatan dan ketaatan untuk dapat menjalankan semua ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah selama bulan Ramadan. Sehingga setelah bulan Ramadan kita mendapat ketakwaan yang sudah dijanjikan oleh Allah SWT di dalam firman-Nya surah Al-Baqarah 183. Mari kita meriahkan bulan puasa ini, mari kita sambut bulan puasa ini. Mudah-mudahan kita lebih baik dari puasa-puasa yang sudah kita kerjakan beberapa waktu yang lalu. Selamat berpuasa, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Shadaqallahul azim. Sedang jamaah shaimin dan shaimat yang berbahagia, syukur alhamdulillah untuk tahun ini kita bisa hidup dan dihidupkan Allah dengan kesehatan dan diberi kesempatan untuk beribadah. Semoga kita selalu dalam lindung Allah, kesehatan dan kesempatan untuk beribadah di dalam ridha-Nya. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau sudah meninggalkan itu pusaka di dalam sabdanya, aku tinggalkan dua pusaka, jika kamu berpegang teguh tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Maka kesempatan ini kita mengambil sebagai Quran dan Sunnah untuk pegang kita. Maka tausiah kita adalah berjudul orang-orang yang bebas masuk pintu surga di mana dia inginkan. Masih bertalian dengan ketiga judul ini. Kalau yang pertama, orang yang dilarang ke masjid oleh Allah dan solusinya, berarti berhubung dengan juga bulan Ramadan. Dan kemudian menjaga keistimewaan Ramadan. Sebagaimana keistimewaan Ramadan perlu kita jaga sehingga kita berhasil memperoleh apa keistimewaan yang disediakan Allah selama 1 bulan. Dan untuk yang ketiganya ini adalah orang-orang yang bebas masuk pintu surga di mana dia inginkan. Karena dalam hadis Rasulullah itu dinyatakan bahwa idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila sudah datang bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga. Maka ini perlu berusaha. Jika pintu surga terbuka, kita tidak berusaha untuk masuk surga, tidak akan masuk surga. Sama artinya, jika pintu masjid terbuka, jika pintu rumah terbuka, tapi kita tidak berusaha untuk masuk,
maka berarti tidak akan masuk masjid. Kita tidak akan masuk pada rumah. Karena itu dalam firman Allah tadi, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dihalau, dimasukkanlah orang-orang takwa ke dalam surga berombong-rombongan. Apabila mereka sampai di pintu-pintu surga, maka malaikat penjaga mengatakan, salamun alaikum, selamatlah kamu, tibatum, bahagialah kamu, pada kuluha kholidin, silahkan masuk selama-lamanya. Maka di dalam surat Az-Zumar ayat 73, maka mereka akan menjawab nanti bersama, wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul amilin. Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya, yaitu telah itu mewariskan, menempatkan aku di dalam bumi surga ini di mana aku inginkan. Itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Karena itu kita berusaha, ada yang bebas masuk pintu surga dan ada yang itu pintu khusus seperti pintu surga bagi orang puasa dan ada pintu yang khusus bagi orang berkeluarga. Tapi di dalam sabda Rasulullah Jami'us Shaghir, itu di dalam riwayat itu Ibnu bin Abdullah dari Sa'id an Atiyah, Rasulullah bersabda, di dalam sabda beliau, al-jannatu, surga itu laha thamaniyatu abwabin, ada 8 pintu. Kemudian wan naru laha sab'atu abwabin, tapi neraka adalah 7 pintu. Berarti bertalian dengan hadis tadi bahwa orang yang masuk surga di bulan puasa sudah dibukakan pintu-pintunya. Tapi ada orang yang bisa bebas dari ke-8 pintu surga itu masuk. Siapa di antaranya? Pertama, di dalam itu sabda Rasulullah ialah ma minkum min ahadin yatawaddau fayadda'ul wudu. Tidaklah di antara salah seorang kamu apabila dia sudah berwudu, summa qala, kemudian dia berkata, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannah thamaniyah yadkhulu min abwabiha. Tidaklah seseorang yang telah berwudu dia membaca doa asyhadu alla ilaha illallah, aku menjadi saksi tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah. Lalu dibukakanlah baginya pintu-pintu surga yang 8. Dia akan masuk ke dalamnya min abdin yusalla salatu, dari siapapun yang membaca doa itu dari hamba-hambanya, maka dia dibolehkan masuk di pintu mana yang dia inginkan. Berarti bulan Ramadan masuk, dibuka pintu-pintu surga, usaha kita memasukinya dari setiap pintu dibebaskan masuk. Dengan syarat, apa usaha kita? Ialah membaca 2 kalimat syahadat setelah kita itu berwudu, kemudian baru dibukalah pintu-pintunya yang 8, dia masuk, yadkhulu min abwabiha, masuk dari setiap pintu mana saja yang diinginkannya. Karena itu di bulan Ramadan ini mari kita melatih diri yang sudah biasa kita baca doa itu. Tapi kadangkala karena tidak tahu dengan laba, dengan keuntungan, keistimewaan, maka ada yang sudah berwudu tidak membaca 2 kalimat syahadat ini. Kami mengajak untuk kita semua terhadap anak-anak kita, mari kita ajarkan setelah itu berwudu dengan sempurna, ucapkanlah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itulah salah satu usaha memasuki pintu surga yang sudah dibuka selama bulan Ramadan. Bukan sekadar masuk ke pintu khusus, tapi malah boleh pilih dimanapun pintu yang kita inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis Rasulullah,
An-Nasa'i dari Sa'id ibnu Mu'adh. Rasulullah bersabda, "Ma min abdin yusolli salawatil khamsi wa sauma Ramadan wa yukhrijuz zakat wa yajtanibul kabair sab'i illa futihat lahu abwabul jannah thumma qila lahu udkhulu bisalam." Dalam arti hadis yang kita bacakan, bahwa seseorang yang itu sholat 5 waktu, dia puasa di bulan Ramadan, dia mengeluarkan zakat, dia jauhi 7 macam dosa, illa futihat lahu abwabul jannah, kecuali adalah dimasukkan ke pintu-pintu surga mana yang diinginkannya. Dengan ucapan malaikat, silakan masuk ke pintu dengan selamat. Inilah usaha kita yang kedua, dengan memasuki pintu surga yang 8 di mana kita ingini. Berarti pintu surga dibuka bulan puasa, kita berusaha masuk. Ya. Jangan-jangan pintu surga dibuka, kita tidak berusaha masuk. Maka karena itu saya mengajak diri kami sendiri, keluarga kita sendiri. Marilah usahakan masuk pintu yang 8 yang dibebaskan oleh Allah dengan yang kedua ini. Sidang jamaah shaimin dan shaimat yang berbahagia. Hadis ini banyak diriwayatkan, 1 An-Nasa'i, 2 diriwayatkan oleh itu Al-Hakim dan Ibnu Hibban dari Les Ibnu Sa'id wa Sa'id Ibnu Zar. Untuk itu yang kedua langkah kita tadi, usaha kita masuk ke pintu surga itu ialah dengan itu sholat, dengan puasa, dengan berzakat, tapi menjauhi 7 macam dosa. Jangan hanya sekedar kita sholat, kita puasa, dan kita itu berzakat, tetapi tidak menjauhi dosa-dosa besar. Maka itu jangan diharap masuk bebas pintu surga yang 8, malah masuk neraka. Lalu timbul masalah, apakah pintu dari 7 macam dosa itu yang perlu kita jauhi? Ini dalam riwayat Bukhari Muslim dikatakan oleh Abi Hurairah, sabda Rasulullah, ijtanibus sab'al mubiqat, kamu jauhilah 7 macam dosa. Kata Rasulullah, yang pertama ialah diantaranya ditanya Rasulullah, apa yang salah yang 7 itu ya Rasulullah? Yang pertama syirik, kata Rasulullah. Inilah ajaran pertama dari Luqman, bahwa dia mengatakan kepada anaknya ketika dia mengajar anaknya, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Itu di dalam surat Luqman, Luqman mengajar anaknya, yaitu wahai ananda, jangan kamu syirik dengan Allah, karena syirik itu adalah dosa besar. Maka inilah yang dikatakan Rasulullah, siapa yang puasa, siapa yang berzakat, dan dia juga sholat, bebas masuk pintu surga yang 8, tapi dia tidak menjauhi dosa besar, ini tidak akan masuk ke dalam pintu yang 8. Karena itu jauhilah syirik. Syirik itu bukan sekedar menyembah patung, menyembah lain-lain sebagainya. Kata-kata pun bisa membawa kepada syirik. Perbuatan pun bisa membawa kepada syirik. Apa misal? Setelah itu anaknya yang kecil lahir, dia berkata, yaitu semenjak anak lain yang keteko ya laita buka na rezeki, itu sudah syirik. Bukan anak yang membuka rezeki, Allah yang akan memberi rezeki. Dan kadangkala tidak disadari syirik itu dengan perbuatan, dengan perkataan, seperti kadangkala percaya dengan benda-benda yang ajaib. Karena itu mari kita tinggalkan bermacam-macam syirik. Sidang jamaah shaimin dan shaimat yang berbahagia. Kemudian yang kedua yang harus kita jauhi ialah, kata Rasulullah tadi, syirik yang pertama qatalan nafsul lati illa bil haq, membunuh manusia kecuali ada ketentuan. Artinya apa? Bahwa orang yang sholat, orang yang puasa bulan Ramadan, orang yang mengeluarkan zakat, maka dia tidak meninggalkan dosa ini, berarti dia tidak akan masuk bebas pintu surga yang 8.
Pijaka dia meninggalkan yaitu membunuh manusia, dan dalam hadis yang disebut qatalan nafsallati haramallah illa bilhaq. Karena membunuh itu diharamkan oleh Allah kecuali ada ketentuannya. Apa di antara yang boleh membunuh? Di antara kata Rasulullah yaitu ada 3 macam halal darah manusia untuk dibunuh. Yang pertama di antara ialah orang yang tua berzina, orang yang provokator, orang yang itu membunuh, dan orang yang tidak sholat. Tapi ini di negara Islam, negara kita dan negara hukum, berlaku hukum, tidak dibenarkan kita untuk membunuh. Dengan arti bahwa kalau orang yang menjauhi dosa besar membunuh itu adalah dosa besar, dia sholat, dia puasa, dia berzakat, dia bebas masuk pintu surga yang 8. Dengan arti kata bahwa orang tidak bisa menuduh orang Islam ini adalah teroris. Orang Islam ini adalah pembunuh yang kejam. Orang Islam ini adalah peledakan bom bunuh diri. Itu adalah tidak benar. Karena menjauhi dosa besar itu diantara membunuh itu, baru kita bisa masuk surga. Walaupun kita sholat, walaupun kita puasa, walaupun itu kita berzakat, sekali-kali tidak akan masuk ke surga jika kita pernah membunuh. Mudah-mudahan seluruh umat Islam akan memakaikan hadis ini. Masa-masa yang akan datang tidak ada kekerasan bagi umat Islam, tiada pembunuhan bagi umat Islam. Ini yang kedua yang harus kita jauhi. Kemudian yang ketiga yang harus dijauhi adalah sihir. Sihir itu kalau sekarang bukan disebut sihir lagi, adalah hipnotis. Maka orang-orang yang hipnotis itu berarti berbuat dosa besar. Sekalipun dia puasa berzakat, sekalipun dia sholat, tapi dia menghipnotis orang, maka tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Dan seterusnya adalah wa akalar riba, memakan riba. Inilah yang jadi masalah di hari ini. Ada yang berfatwa dan ada malah yang berhenti karena fatwa bahwa makan riba itu bukan sekedar itu 11 menjadi 12 atau 10 jadi 11, diutang 10 bayar 11, malah termasuk fatwa dulu keluar dari ketua MUI. Kalau Buya Hamka berfatwa dulu, bank itu adalah riba, adalah haram, kecuali bank konvensional, bank negara, karena untuk pegawai, karena untuk rakyat. Tapi ditukar lagi masa itu ketua MUI adalah wakil presiden yang sekarang. Maka fatwa beliau seluruh bank adalah haram, seluruh bank adalah riba, kecuali bank syariah. Akibatnya apa? Semua bank adalah membuat bank syariah seluruhnya. Tapi kalau dikatakan ada sama, ada berbeda, kalau dia katakan hanya beda di antara ialah berbagi hasil. Tapi kalau telat 3 bulan, 6 bulan juga akan ada dendanya. Jadi karena itu apapun masalah riba, mari kita tinggalkan, itu dosa besar. Dan seterusnya wa akalal malal yatim, yang keempat memakan harta anak yatim. Jadi berarti kalau kita puasa bulan Ramadan ini sekali-kali jangan kita memakan harta hak anak yatim, kecuali bagi pemelihara. Misalnya adalah di panti asuhan, maka kita boleh sama makan dengan anak yatim yang ada di panti itu. Dan bagi ibu yang meninggal itu suaminya ada anak yatimnya, maka boleh dia makan apa yang dikasih orang. Kebalikan juga demikian. Dia apakah dinamakan yatim, yatim piatu, ya apakah dinamakan piatu? Sebetulnya dalam Quran tidak ada perbedaan. Apakah meninggal ayahnya, apakah meninggal ibunya, dia namakan yatim, dia namakan piatu, meninggal keduanya namakan yatim piatu. Tidak ada dalam Quran. Yang ada Nabi Muhammad adalah sebagai yatim ialah fa'amal yatima fala taqhar.
ada anak yatim jangan kau hardi. Itu terhadap Rasulullah. Dia meninggal ibu bapaknya. Bukan dikatakan fa'amal yatima wal fiatu. Tidak ada di dalam Quran. Yang ada fa'amal yatima. Hanya bagi orang yang sengaja kadang-kadang dibuat itu istilah-istilah. Karena itu bagi seluruh masjid, bagi seluruh pengurus, hendaknya itu jangan diambil uang anak yatim untuk bantuan kepada yang lain. Dan kadang-kala malah separuh dikasih, separuh masih tinggal di bank. Yang kaya orang bank, tahun datang lagi untuk dikasih. Kadang-kala anak yatim yang kita kasih ini sudah besar, sudah dewasa, sudah mukallaf. Jadi untuk itu sebaiknya bagi pengurus setiap tahun berapa yang terkumpul, kasihlah itu yang perlu dijauhi. Kemudian lari dari itu perperangan. Dan terakhir menuduh itu wanita yang baik untuk berzina. Itu adalah termasuk dijauhi, baru bebas masuk pintu surga yang 8. Dan berikutnya kata Rasulullah dalam itu hadis Hafiz Ibnu Yu'la dan dari Jabir Ibnu Abdullah, Rasulullah bersabda, itu salah satu manja'a bihinna ma'al iman daqala min ail abwabil jannah. Ada di antara 3 orang yang beriman itu masuk bebas pintu surga mana yang dia kehendaki. Dan bukan sekadar itu, wazawwaja min huril aini, dia boleh nikah nanti dengan bidadari manapun yang dia inginkan nanti. Di antara ialah man afa an qatalihi, membunuh orang yang memaafkan orang yang dibunuhnya. Barangkali itu yang berhubung dengan surga yang 8 pintunya, bebas kita masuk. Mudah-mudahan bisa kita usahakan. Akhir kata, kurang lebih salah janggal kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Baitur Rahmah. Di sini kami tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional. Dengan fakultas yang berpengalaman dan berkomitmen, kami menyediakan pendekatan pembelajaran inovatif yang mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan global. Bergabunglah bersama kami di Universitas Baitur Rahmah dan bersama kita membentuk masa depan yang lebih baik. Ramadan telah tiba. Semoga membawa berkah bagi kita bersama. Kami, keluarga besar Yayasan dan Universitas Baitur Rahmah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya